pagi pemirsa, masih dalam kunjungan tim Spotlight di Sumatera Barat. Banyak sekali hal-hal seru dan menarik yang kami jumpai. Sebut saja topografinya yang beraneka ragam, seperti laut, gunung, lembah, danau-danau cantik, hutan yang masih alami, dan kehidupan dataran rendahnya yang unik. Dengan topografi yang seperti ini sudah pasti akan menghasilkan masyarakat yang kaya akan budaya. Mulai dari tradisi masyarakatnya, kesenian, bangunan khas, kuliner-kuliner lezat, serta mitos yang diperitakan. Dan bukan itu saja, karena topografi yang unik tentu akan menghasilkan juga hewan endemik Sumatera Barat. Nah, pada kesempatan kali ini tim Spotlight akan mengajak Anda mengeksplorasi wisata-wisata khas yang hanya bisa Anda temui di Sumatera Barat. Apa sajakah wisata khas tersebut? Simak liputan kami berikut ini ya. Wisata khas Sumatera Barat yang pertama adalah Lembah Cantik yang sering disamakan wisatawan dengan Taman Nasional Yosemite di Amerika Serikat, yaitu Lembah Harau. Lembah Harau merupakan taman nasional yang dikelilingi oleh bukit dengan tebing dramatis yang memiliki ketinggian 500-850 meter dari permukaan laut, serta kemiringan hampir 90 derajat. Bukit-bukit ini juga dihiasi corak warna alami perpaduan antara tumbuhan liar dan efek warna akibat iklim dan cuaca pada batuan tebing. Dan semakin indah karena terdapat areal persawahan dan rumah penduduk di antara tebing-tebing ini. Secara garis besar, Lembah Cantik yang sudah menjadi objek wisata sejak zaman Belanda ini dibagi menjadi dua lokasi, yaitu Akar Berayun dan Sarasah Bunta. Di lokasi Akar Berayun terdapat satu air terjun dengan debit air yang sungguh besar, dan tepat di bagian bawahnya terdapat kolam pemandian yang sangat segar yang konon kabarnya dimanfaatkan wisatawan untuk berendam sejak zaman Belanda dahulu. Sedangkan di Sarasah Bunta yang terletak tidak jauh dari Akar Berayun, ada beberapa spot menarik yang bisa Anda eksplorasi. Yang pertama adalah titik Eho, titik yang ditandai dengan sebuah prasasti kecil. Ada mitos yang dipercaya di tempat ini. Konon jika Anda meneriakkan nama seseorang yang Anda cintai di titik ini, kemudian nama itu akan bergema pada dinding bukit yang berada jauh di seberang. Dipercaya nama yang Anda sebut tadi akan menjadi jodoh Anda. Dan bagi Anda yang ingin menikmati malam di antara tebing-tebing ini, penginapan berupa homestay bisa Anda manfaatkan untuk menginap lengkap dengan fasilitasnya. Buat para pecinta tanaman hias liar, ada banyak sekali tanaman eksotis yang bisa Anda jumpai di sini. Tapi jangan dirusak ya pemirsa. Pada saat itu kami pun mengunjungi Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau yang terletak di Padang Panjang. Di tempat ini kami bisa mengetahui mengenai informasi dan koleksi yang berkaitan dengan budaya Minangkabau. Salah satunya adalah mengenai rumah gadang. Rumah gadang merupakan tempat tinggal yang dimiliki budaya Minangkabau, Sumatera Barat. Seluruh bagian dalam rumah gadang merupakan ruangan lepas kecuali kamar tidur. Rumah khas Minang ini biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik beberapa keluarga dalam satu suku secara turun-temurun yang hanya dimiliki serta diwarisi kepada perempuan yang termasuk suku tersebut. Jumlah kamar yang ada dalam rumah gadang tergantung dari jumlah keluarga yang tinggal di dalamnya. Namun ketika anak perempuan menikah, mereka akan memperoleh sebuah kamar. Sementara anak-anak gadis yang belum menikah ditempatkan di dalam satu ruangan yang terletak di bagian ujung. Tiang-tiang yang ada di depan kamar menandakan batas wilayah keluarga yang menempati kamar tersebut. Jadi, misalnya ada yang mengunjungi keluarga tersebut, mereka akan menjamu tamu di area yang sudah ditentukan dan tidak melewati batas tiang. Motif ukiran yang terdapat pada bangunan rumah gadang pun memiliki makna masing-masing. Di antaranya adalah motif kuciang lalok yang terdapat di tiang yang memiliki makna kewaspadaan. Selain itu, motif si kambang mani berarti bunga yang indah, yang mencerminkan sifat keramahan orang Minang dalam menerima tamu. Kemudian di bagian halaman depan rumah gadang biasanya selalu terdapat rangkiang atau lumbung padi. Jika kita melihat sekilas, sepertinya rangkiang yang satu dengan yang lain tidak memiliki perbedaan. Namun jika kita lihat lebih teliti, rangkiang tersebut memiliki perbedaan yang terletak di bagian kaki atau tiang penyangga bangunan yang mencerminkan perbedaan fungsi. Rangkiang berkaki 4 disebut dengan rangkiang si tinjau lawik, biasanya digunakan untuk menyimpan padi yang digunakan untuk acara adat.
Lalu rangkiang si tenggang lapa yang juga memiliki kaki 4 tapi dengan bentuk lebih ramping digunakan untuk acara sosial seperti membantu fakir miskin. Rangkiang si baya-bayau yang berkaki 6 untuk menyimpan padi untuk persediaan makan sehari-hari. Serta rangkiang kaciak yang berkaki 9 untuk menyimpan padi yang digunakan untuk pembangunan kampung. Setelah mengetahui banyak filosofi dan tata ruang dari rumah gadang, mungkin Anda juga tertarik mengetahui apakah Istana Pagaruyung juga memiliki tata ruang yang sama. Ya, ini adalah Istana Pagaruyung, tepatnya replika Istana Pagaruyung. Karena Istana Pagaruyung yang asli sebenarnya terletak di atas Bukit Patah dan sudah hancur tak bersisa sejak tahun 1804 lalu. Dari replika ini kita bisa melihat seperti apa istana di Sumatera Barat zaman dahulu dan perbedaannya dengan rumah gadang. Secara bentuk, keduanya sama-sama memiliki bentuk mengecil ke bawah layaknya kapal di lautan bertahan dari gelombang laut. Hal ini dipelajari nenek moyang orang Minangkabau untuk menghindari hancurnya bangunan karena Sumatera Barat seringkali dihantam gempa bumi. Sedang untuk tata ruang, istana memiliki 3 lantai, sedangkan rumah gadang hanya 2. Lantai pertama pada istana terdapat 7 ruang yang ditandai dengan pilar-pilar sebagai pembatasnya. Ruang-ruang tersebut adalah ruang untuk raja, ibu kandung, dan para anak perempuan yang sudah menikah. Pada lantai 2 istana terdapat ruang yang diperuntukkan bagi anak perempuan yang belum menikah dan hendak dipingit. Sedangkan jika kita naik ke lantai selanjutnya, lantai 3, yang merupakan tempat raja mencari ide dan mengatur strategi perang, maka tak heran Anda akan menjumpai banyak senjata serta peti harta benda keluarga. Khusus istana, ada beberapa ruang yang tidak boleh diletakkan dalam bangunan utama istana, seperti dapur, lumbung padi atau rangkiang, surau khusus anak laki-laki, bangunan musyawarah, surau tempat membunyikan gong informasi untuk rakyat, tempat mandi, serta toilet. Sebuah batu antik berwarna hitam, terdapat banyak lubang-lubang kecil di seluruh batu, dan jika diperhatikan bentuk batu ini menyerupai pungu kura-kura yang di bagian tepinya berwarna tembaga. Ya, inilah batu yang populer di Sumatera Barat dengan mitosnya batu angke-angke. Menurut mitos masyarakat setempat, batu ini memiliki kekuatan gaib yang mampu meramal nasib seseorang. Barang siapa dapat mengangkat batu tersebut hingga batas yang ditentukan, berarti itu sebuah pertanda keinginan sang pengangkat akan segera tercapai. Namun jika tidak terangkat, maka dipercaya hal sebaliknya akan terjadi. Sesampainya di lokasi batu angke-angke berada, saya dan tim Spotlight pun akan coba mengangkat batu yang konon memiliki berat yang berubah-ubah ini. Gagal. Pemirsa, ini adalah batu angke-angke. Ada satu kepercayaan mengatakan, jika Anda berhasil mengangkat batu ini hingga ke sini, itu merupakan suatu pertanda keinginan Anda akan tercapai. Coba lagi ya. Wah, rupanya saya kesulitan mengangkat batu ini. Namun berbeda dengan apa yang dialami rekan satu tim saya yang justru dengan mudah dapat mengangkat batu angke-angke. Menurut sejarahnya, batu ini sudah diwariskan oleh 7 generasi dari penemu batu pertama, yaitu Datuak Bandarokayo, yang dahulunya adalah kepala kaum suku Piliang. Pemirsa, itu berarti usia batu ini sudah lebih dari 500 tahun. Nenek moyang kita mimpi buat rumah di sini nanti dikasih benda gaib. Kampung ini dulu hutan. Tentu dibersihkan kampung ini, sudah bersih dibuat pondok, dipancang tanah itu. Waktu memancang tanah ini, kena batu ini lalu meletus dia, gempa lokal, hujan panas, keluar cahaya warna-warni selama 14 hari 14 malam. Ya, mendengar suara itu tentu nenek moyang kita menggali cahaya tadi. Kiranya ini yang dalam tanah. Batu ini kini dijaga oleh keturunan Datuak Bandarokayo, dan untuk mencobanya Anda bisa membaca dulu tata tertib yang tertulis jelas di mading samping ruangan batu angke-angke berada. Seperti meminum teh bercampur kopi. Sungguh unik rasanya.
Ya, kurang lebih begitulah rasa dari kawah daun atau daun kopi yang saya rasakan saat mengunjungi Sumatera Barat. Bahan utama pembuat kawah daun memang dari bagian pohon kopi, yaitu daunnya. Namun di sejumlah daerah di Sumatera Barat, minuman ini digolongkan dalam keluarga teh. Tapi terserah Anda pemirsa, mau menganggap minuman ini teh atau kopi, yang pasti rasanya memang unik. Menurut sejarahnya, kepopuleran daun kopi ini tidak bisa lepas dari banyaknya kebun kopi di daerah Sumatera Barat, terutama tanah datar sejak zaman Belanda. Zaman dahulu di sini ada penjajahan Belanda di Minangkabau, dipaksakan untuk bertanam kopi. Jadi masyarakat tidak dibenarkan untuk mengambil buahnya, sehingga masyarakat hanya bisa untuk mengambil daunnya. Nah, dari situlah munculnya, dicobalah oleh masyarakat, sehingga sampai sekarang muncullah minuman tradisional dari Minangkabau, yaitu kawah daun. Minum daun kopi merupakan sebuah tradisi yang bisa dengan mudah Anda temui di tanah datar. Dan salah satu kedai yang menyediakan minuman jenis ini adalah kedai Kiniko. Di sini juga Anda dapat menyajikan sendiri daun kopi dengan cara tradisional seperti yang saya lakukan ini. Tehnya dimasak dalam kuali tanah menggunakan batok kelapa sebagai cangkirnya dan kayu manis sebagai pengaduk teh. Untuk lebih nikmatnya, kedai Kiniko menyediakan banyak spot taman memukau yang menyajikan panorama alam cantik dari ketinggian. Wisata khas Sumatera Barat kunjungan spotlight tadi semoga bisa menjadi inspirasi Anda, terutama untuk lebih semangat lagi mengeksplor lebih banyak objek wisata yang ada di Indonesia. Selamat berwisata! Seorang ibu rela berlari sejauh 20